Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan. Ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Dari beberapa bisnis, salah satunya adalah Navigator. Navigator ini adalah perusahaan travel dan I.O. yang saya dirikan bersama dengan teman-teman saya di Bogor, gitu. Kemudian saat ini saya juga aktif sebagai founder dan managing partner dari nextplus.id. Nah, Nextplus ini adalah edukator finansial bagi UKM, gitu. Saya juga aktif di konsultan SDM, konsultan leadership, ya, yaitu Kubik Leadership. Kalau teman-teman pernah dengar Pak Jamil Azaini, nah beliau adalah salah satu master trainer di Kubik Leadership juga, gitu. Dan saya juga aktif di komunitas wirausaha, salah satunya adalah komunitas tangan di atas atau TDA, ya. Komunitas TDA ini adalah salah satu komunitas dengan jumlah anggota terbanyak juga di Indonesia. Saya aktif di regional Bogor Raya. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sudah tersertifikasi oleh BNSP sebagai pendamping UMKM, begitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa saya sebetulnya lama tinggal di Bogor, tapi sejak Februari tahun ini, ya, saya pindah domisili. Jadi saya saat ini sedang tinggal di Rostock, Jerman, begitu. Jadi kalau di tempatnya teman-teman mungkin saat ini sudah malam ya, mungkin ya. Malam. Mungkin di tempatnya teman-teman sudah jam berapa? Jam 7:30 malam, betul ya, Mas Rahmat ya? Betul. Nah, jadi kalau WIB jam 2:30, kalau saya di sini masih sore, teman-teman. Baru jam 2:30 kalau di sini. Maaf, 3:30 berarti ya. Ntar saya cek dulu. Oh, 2:30 berarti ya. Jam 2:43 saat ini, begitu. Oke. Nah, itu adalah sedikit tentang diri saya. Saya pengen kenalan juga dong dengan teman-teman sekalian. Boleh ya, tuliskan di kolom chat, teman-teman ya. Boleh tuliskan 3 hal saja. Pertama, nama panggilan, kemudian yang kedua nama bisnis teman-teman, dan yang ketiga saya pengen tahu teman-teman sudah punya laporan keuangan atau belum. Gitu. Jadi 3 hal saja ya, nama panggilan, kemudian nama bisnisnya apa, sama sudah punya laporan keuangan atau belum. Nah, jadi silakan tuliskan di kolom chat ya teman-teman. Nah, saya pengen tahu juga nih di antara hampir 30 teman-teman yang hadir di sini malam hari ini, bisnisnya apa saja, dan juga saya pengen tahu berapa banyak sih kira-kira yang sudah punya laporan keuangan atau yang belum punya. Oke, silakan teman-teman sekalian ya, boleh di kolom chat. Nah, nanti saya mau menyapa teman-teman juga nih. Oke, baik. Nah, di sini ada Mas Rizka Mahendra. Hendra Karismatik Salon belum punya. Oke, kemudian ada Mbak Vira dan Mbak Lestari yang sudah mencantumkan namanya. Silakan boleh dilanjutkan ya dengan bisnisnya apa dan juga sudah punya laporan keuangan atau belum. Gitu. Ada Mas Wimar di sini ya, eksportir, laporan keuangan karena tertutup maka jarang buat. Oke, berarti dianggapnya belum punya, begitu ya. Kemudian ada Mbak Cindy. Sudah ada tapi pengen belajar. Wah, ini keren nih, sudah ada banget tapi tetap belajar buat perbaikan. Mantap. Ada Mas Khairul belum punya. Oke, Mbak Vira tadi ada tapi masih model sederhana. Oke. Ada Mbak Halida belum punya. Oke, kemudian ada Mbak Yola sudah punya. Nice, mantap. Ya, ada Mbak Agita Diah baru mulai, belum ada transfer jadi belajar. Oh, bagus ini ya. Nah, jadi baru mulai bisnis tapi sudah ingin bikin laporan keuangan dari awal. Ini bagus banget ya. Mas Yogi kuliner belum punya. Oke, Mbak Lestari masih sederhana. Oke.
Sip, mantap teman-teman sekalian. Silakan nanti boleh dilanjutkan ya. Yang belum sempat perkenalan, silakan boleh cantumkan di kolom chat ya nama, kemudian bisnisnya apa dan sudah punya laporan keuangan atau belum, begitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya. Oke, saya akan awali mungkin ya dari sebuah situasi yang banyak di antara kita alami. Nah, jadi saya juga melihat di sini tadi kan ya. Saya, dari kolom komentar tadi saya melihat ada beberapa teman-teman yang bisnisnya sudah jalan, gitu, tapi belum punya laporan keuangan. Nah, dalam situasi seperti itu, banyak di antara kita yang kemudian merasa bingung, gitu kan ya. Saya nih pengen sih gitu, saya tahu kok gitu bahwa laporan keuangan itu penting bagi bisnis gitu. Tapi masalahnya gini, Kak Fahmi, bisnis saya ini udah terlanjur jalan gitu, bukan bisnis yang baru dimulai, bukan gitu. Saya udah jalan ya, misalnya udah jalan 2 tahun misalnya gitu ya. Nah, kalau bagi bisnis yang udah jalan dan pengen bikin laporan keuangan, kira-kira mulainya itu mesti dari mana sih? Gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan yang banyak dialami oleh teman-teman yang bisnisnya sudah jalan, tapi belum punya laporan keuangan. Ya. Pengen bikin, tapi mulainya mesti dari mana? Gitu. Nah, teman-teman sekalian ya, secara sederhana, ya ini simpelnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang bisnisnya sudah jalan, namun belum punya laporan keuangan dan ingin bikin laporan keuangan, ya sebetulnya teman-teman cukup melakukan 2 langkah saja. Nah, jadi untuk bisa punya laporan keuangan bagi bisnis yang sudah jalan, teman-teman cukup melakukan 2 langkah saja. Nah, apa itu langkahnya? Langkah yang pertama adalah teman-teman perlu melakukan reset atau setel ulang neraca bisnis. Loh, Kak Fahmi, neraca bisnis itu apa sih? Nah, ini kalau teman-teman belum tahu neraca bisnis, nanti berarti perlu ikut kelas saya nanti ya. Saya jelaskan di detailnya di kesempatan atau di kelas yang lainnya. Nah, tapi ini teman-teman diingat dulu aja bahwa langkah pertamanya adalah reset atau setel ulang neraca bisnis. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menginput transaksi ke jurnal. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, bagi yang bisnisnya sudah jalan, namun belum punya laporan keuangan dan ingin punya laporan keuangan, yes, pada dasarnya tinggal melakukan 2 langkah ini saja. Riset neraca bisnis dan input transaksi ke jurnal. Nah, sekarang saya akan mulai kasih gambaran satu persatu ya. Mulai dari riset neraca bisnis dulu, teman-teman. Oke. Nih, teman-teman. Saya mau menyampaikan sebuah analogi nih ke teman-teman ya. Bayangkan ya, neraca bisnis itu bagaikan sebuah buku ya. Buku cerita, buku novel misalnya gitu ya. Di mana semua cerita bisnis kita itu dituliskan di buku itu gitu. Nah, itu adalah neraca bisnis ya. Sebuah buku yang mencerminkan perjalanan bisnis kita dari awal sampai dengan saat ini. Nah, itu neraca ya. Kemudian bayangkan laba rugi itu adalah halaman-halaman yang membentuk buku itu. Nah, jadi kan kalau novel itu kan ada halaman-halamannya ya, gitu ya. Nah, laba rugi itu adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini teman-teman, ya. Kak Fahmi, bisnis saya udah jalan katakanlah 2 tahun, misalnya gitu ya. Udah jalan 2 tahun. Nah, kalau misalnya 2 tahun berarti 24 bulan gitu ya. Berarti ini buku saya mestinya nih udah ada tertulis sebanyak 24 halaman. Kan gitu logikanya ya. Kalau katakanlah tadi 1 halaman 1 bulan gitu ya. Berarti kalau bisnis saya sudah jalan 2 tahun, mestinya buku saya ini tebalnya adalah sudah 24 halaman gitu. Nah, saat kita pengen menuliskan ulang atau pengen memastikan buku kita itu ada isinya, ya, maka pada dasarnya ada 2 opsi yang bisa kita ambil. Ya. Opsi pertama adalah kita nulis ceritanya dari awal. Nah, jadi dari halaman 1 ya ditulis lagi dari awal tuh kata per kata gitu. Ya, kemudian halaman 2 ditulis kata per kata gitu. Nah, itu adalah opsi yang pertama. Nah, nyambungnya ke bisnis kayak gimana? Nah, kalau kita mau bikin laporan keuangan kita, ya, maka opsi pertama adalah kita menuliskan kembali semua transaksi yang terjadi di bisnis kita dari awal didirikan sampai dengan hari ini.
Nah, jadi bayangin kalau bisnis kita jalannya udah 2 tahun, berarti ya, semua transaksi yang terjadi dari 2 tahun sebelumnya, semuanya kita cantumin lagi tuh di laporan keuangan. Satu persatu transaksinya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira itu hal yang mudah dilakukan atau sulit dilakukan? Nah, coba bayangin, coba silakan coba di kolom chat. Kira-kira kalau saya minta teman-teman, hey, kamu kalau bikin laporan keuangan, silakanlah kamu tuliskan semua transaksi yang terjadi di bisnis kamu dari sejak H1 ya sampai dengan saat ini. Tuliskan semua transaksinya. Kira-kira itu mudah atau sulit, teman-teman? Nah, silakan di kolom chat ya, coba ya. Saya pengen dengar pendapat teman-teman nih. Wah, Mas Wimar bilang cukup menantang. Teman-teman yang lain silakan ya di kolom chat ya. Mbak Anggita, pasti sulit kalau harus detail. Oke, kemudian ada Mbak Alia, sulit Kang. Oke, baik. Saya coba nih mau ke Mas Wimar Putra dulu. Coba, boleh dinyalakan audionya Mas Wimar? Oke, Mas Wimar, apakah bisa menyalakan audionya? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau begitu saya coba mau ke Mbak Alia. Halo Mbak Alia, apakah bisa menyalakan audio? Halo, halo Mas. Oh ya, oh ini Mas ya, maaf. Iya, Oh iya. ya, maaf. Saya kira perempuan. Maaf ya Mas Alia ya. Iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. Ya, oke Mas Alia. Di sini kan Mas Alia menuliskan sulit katanya ya gitu ya. Ya, Oh, kenapa sulit Mas Alia? ya pasti sulit Kang, karena kita kan nih detail 2 tahun nih Kang, transaksi 2 tahun kan kalau kita hitung 1 bulan aja 30 hari. 30 hari kali 12 kan udah 360-an cukup bulan. Nah, belum lagi transaksi kita itu ya mungkin di bulan-bulan pertama mungkin agak masih sedikit, mungkin agak gampang. Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas ya kiranya bagus gitu kan, tentu transaksi per hari itu mungkin banyak gitu kan. Banyak banget gitu ya. Tambah lagi 1 tahun ke depan Kang. Wah, udah nggak bisa lagi tuh Kang gitu. Pasti repot ya Kang. Belum lagi gini Kang, pasti kan sedikit pengetahuan saya, kita harus ada bukti-bukti transaksi. Nah, kadang-kadang bukti-bukti transaksi bon-bon yang lalu entah kemana. Nah, ini juga satu problem juga tuh Kang. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin bisa dikatakan ini Mas Ali ya, kalaupun kita katakanlah maksain gitu ya. Saya mau deh nyobain. Pertanyaannya kan adalah, ini kira-kira akurat nggak nih? Kan gitu ya. Iya, betul. Kira-kira apakah semua transaksinya tercakup apa enggak nih? Pasti ada yang kelewat, kan gitu, betul ya? Benar, iya pasti Nah, Kang. jadi opsi tersebut, pilihan tersebut bisa kita katakan ya cukup sulit untuk dilakukan. Betul Mas Ali ya? Iya, betul Kang, betul. Sip. Oke, makasih banyak nih penjelasannya Mas. Tepuk tangan dong buat Mas Alia teman-teman semuanya. Iya, terima kasih. Oke, nah teman-teman sekalian ya, yang tadi Mas Alia sampaikan, saya pun sepakat gitu. Jadi opsi pertama bahwa kita itu nulis cerita kita dari awal itu ya susah banget untuk dilakukan gitu. Jadi kita perlu dong untuk mencari opsi lainnya gitu. Jadi apa nih opsi lain yang bisa kita gunakan? Kalau misalnya nulis cerita dari halaman 1 sampai halaman 24 itu susah banget, opsi lainnya apa? Nah, opsi lainnya kan adalah kita ya membuat semacam resume atau sinopsis atau ringkasan dari apa yang terjadi di bisnis kita tadi selama 2 tahun ke belakang, kita bikinkan ringkasannya gitu, dijadikan 1 halaman saja gitu. Kemudian dicantumkanlah itu di halaman ke-24 gitu. Nah, itu adalah analogi sederhana ya dari tadi riset atau setel ulang neraca bisnis gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian yang bisnisnya sudah berjalan namun belum punya laporan keuangan, maka tidak perlu mencatat tracking ulang semua transaksi yang terjadi sebelumnya untuk dicatatkan, nggak usah. Karena itu adalah hal yang tadi sangat sulit, bahkan nyaris tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, maka pilihannya adalah ya udah kita bikin aja deh ringkasan atau resume atau sinopsis dari apa yang terjadi di bisnis kita selama 24 bulan ke belakang. Kita cantumkan di halaman 24. Nah, itulah konsep atau analogi sederhana dari riset neraca bisnis gitu.
how to-nya saya jelaskan di situ. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bagian yang kedua atau ke langkah yang kedua gitu. Ya. Langkah yang kedua adalah kalau neraca bisnisnya sudah kita setel ulang, maka kita tinggal melanjutkan menginput transaksi ke dalam jurnal. Gitu. Ya. Kang Fahmi, maksudnya apa sih input transaksi ke dalam jurnal itu? Nah, ini teman-teman sekalian gini ya. Dulu waktu SMA saya kan dapat pelajaran akuntansi ya, dan jujur saja akuntansi itu bagi saya dulu termasuk pelajaran yang tidak saya sukai gitu. Kenapa? Karena pertama bukunya banyak gitu, bukunya tuh banyak, kertasnya lembaran gitu kan ya, berjejer tuh di meja tuh gitu ya. Paling gede Kemudian ya bukunya. ya gede bukunya kan gitu Mas Rahmat ya. Gede bukunya, kemudian banyak lagi gitu kan. Kemudian prosesnya ribet gitu. Karena apa? Karena kita mulai dari menuliskan transaksi di buku tertentu, kemudian nanti dipindahkan ke yang berikutnya, dipindah lagi, gitu kan. Yang mana kalau kita salah melakukan satu proses di situ, maka ke belakangnya salah semuanya, gitu. Nah, makanya itu setidaknya gitu ya, dua faktor kenapa saya tidak terlalu suka pelajaran akuntansi dulu, gitu. Nah, teman-teman sekalian ya, beruntungnya adalah teman-teman ya, jadi ya kalau tadi ya, begitu kita sudah melakukan riset neraca bisnis, maka pada dasarnya isi buku sampai dengan halaman ini kan sudah terisi tuh ya, jadi rangkumannya sampai dengan halaman ini sudah ada isinya, maka tinggal kita melanjutkan ke ngisi halaman-halaman yang berikutnya. Nah, melanjutkan mengisi halaman berikutnya itulah yang disebut dengan, atau aktivitasnya disebut dengan input transaksi ke jurnal. Nah, kalau dulu ya zaman SMA saya dulu, tadi saya bilang saya tidak terlalu suka gitu karena bukunya banyak, kertasnya gede-gede, kemudian kalau saya salah melakukan salah satu proses maka nanti akan salah ke belakang-belakangnya. Nah, itu yang terjadi dulu gitu. Beruntungnya sekarang teman-teman sekalian ya, itu tidak perlu lagi sesulit itu gitu. Kenapa? Nah, karena gini teman-teman ya. Kalau kita ngomongin pencatatan keuangan, maka nyambungnya dengan istilah akuntansi ya. Karena akuntansi itu adalah ilmu tentang pencatatan keuangan, kan gitu. Ya, dalam akuntansi itu ada yang namanya siklus akuntansi. Nah, kayak gimana siklus akuntansi? Ini kayak gini. Coba bayangin, ada berapa tahap tuh? Ada 10 tahap. Dan inilah yang dulu saya lakukan waktu SMA. By the way, SMA saya dulu tahun 2002 ya, teman-teman ya. Jadi masih sudah cukup lama ya, gitu ya. Jadi kebayang tuh dulu tuh manual gitu ngelakuinnya ya. Pencatatan jurnal, kemudian diposting di buku besar, pindahin ke neraca saldo, jurnal penyesuaian dan seterusnya. Wah, nggak heran kan kalau ternyata akuntansi itu termasuk salah satu pelajaran yang tidak saya sukai karena ribet gitu. Nah, tapi sekarang teman-teman sekalian ya, dengan bantuan berbagai macam software ya atau aplikasi akuntansi, salah satunya misalnya accounting ya, maka pada dasarnya input transaksi ke jurnal adalah satu-satunya aktivitas rutin yang perlu dilakukan. Karena nanti si laporan keuangannya ya, setidaknya yaitu laporan laba rugi dan neracanya akan ke-update secara otomatis gitu. Nah, jadi teman-teman, yang tadinya kita harus melakukan ke-10 tahapan ini secara manual ya, sekarang yang kita lakukan cukup yang 2 ini aja gitu. Kita identifikasi transaksinya apa, kemudian kita input ke jurnal. Nah, udah tuh nanti software lah yang akan melakukan 8 proses sisanya gitu. Nah, bayangin ya teman-teman ya, yang tadinya tahapannya 10, sekarang tahapannya cukup 2 saja gitu. Nah, itulah kenapa ya dalam menjalankan bisnis penting bagi kita untuk memilih software keuangan yang tepat bagi bisnis kita. Nah, Nextplus sendiri ya sudah bekerja sama dengan beberapa software developer. Salah satunya di sini adalah Accounting. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Accounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis.
Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Pacounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pacounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Nah, sekarang saya sebetulnya pengen tahu juga nih, gitu ya. Saya pengen memfasilitasi teman-teman ya, kira-kira dengan cara seperti apa sih Pacounting bisa ngebantu memudahkan pencatatan keuangan bisnisnya teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelum saya sampai ke situ, mungkin saya mau buka tanya jawab dulu ya, mungkin ya, Mas Rahmat ya. Boleh. Monggo nih, kalau Teman-teman. ada yang mau tanya nih. Oke. Di kolom chat ada yang tanya nih, Kang. Ya, silakan. Kalau eksportir, gimana Ya. transaksinya rata-rata sebulan sekali, namun dengan volume besar, apa harus bikin laporan keuangan? Oke, baik. Ini, teman-teman sekalian, dalam menjalankan bisnis, ya, kalau saya tidak pernah mengharuskan teman-teman bikin laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bagi saya bukan sebuah keharusan, tapi akan ada masanya di mana teman-teman perlu membuat laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu nanti jadi perlu? Ya, karena pertama gini, teman-teman tentu pengen tahu dalam menjalankan bisnis, pastinya kita pengen tahu misalnya bisnis kita nih dalam kondisi laba atau rugi sih, gitu. Cuan atau amsyong sih, gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau pengen tahu kondisi bisnis kita laba atau rugi, caranya gimana? Ya perlu ngelihat laporan keuangan, gitu. Atau misalnya gini ya, kita ngelola bisnis, pendapatannya kayaknya penjualan oke nih gitu ya, penjualan terjadi terus-terusan, tapi kok uangnya kayak nggak berasa ya. Sebenarnya uangnya kemana sih, gitu. Nah, kalau pengen tahu jawaban dari hal tersebut, ya perlu punya laporan keuangan, gitu. Atau misalnya bisa jadi ya, ini nih ada teman saya mau nanam saham, mau investasi di perusahaan saya, dia mau ngebeli sebagian kepemilikan perusahaan saya, kepemilikan bisnis saya, gitu. Nah, kira-kira saya jual sebagian kepemilikan bisnis saya ke dia dengan harga berapa ya? Nah, kita kan perlu tahu nilai dari perusahaan kita. Nah, kalau pengen tahu nilai dari perusahaan kita, maka kita perlu punya laporan keuangan. Nah, dan ini berlaku bagi semua bisnis kan teman-teman ya, gitu ya. Bidangnya apapun, baik itu manufaktur atau produksi, kemudian bisa jadi juga jual beli atau trading ya, atau juga misalnya jasa, tetap aja kalau pengen tahu jawaban dari pertanyaan tadi, maka perlu punya laporan keuangan. Termasuk ekspor juga gitu. Kan ngekspor barang keluar gitu kan. Kemudian nanti uangnya masuk ya. Kemudian kita pengen tahu nih dari penjualan kita, ekspor kita yang batch kemarin, berapa sih keuntungannya gitu. Maka perlu untuk bikin laporan keuangan. Kecuali kalau memang kita merasa belum butuh untuk tahu hal-hal tersebut, ya maka tidak perlu bikin laporan keuangan. Seperti itu,
Mas Wimar. Ya. Aduh. Kalau kita ngerasa butuh ya kita bikin. Kalau Ya, ngerasa belum betul. ya udah besok gitu. Monggo nih kalau yang lain mau ada Silakan yang teman-teman yang diskusi, lain ya. yang mau Ya. tanya nih tentang sekilas tentang laporan keuangan. Oh, ini ada yang 2002 baru lahir nih Mas. Saya 2002 sudah lulus SMA, saya 2002. Yo, Silakan teman-teman monggo, kalau ada yang monggo. mau ditanyakan. Ada lagi yang mau open mic juga boleh, open videonya Boleh. juga boleh Ya, nih. silakan. Silakan. Oke. Kalau memang belum ada, mungkin saya mau minta bantuan nih berarti dari teman-teman accounting nih. Kan judulnya kan adalah laporan keuangan itu gampang. Tadi kan hipotesa saya kan adalah gini ya. Saya bilang ke teman-teman bahwa kalau kita menggunakan software dalam pembuatan laporan keuangan, maka prosesnya akan lebih gampang. Kan gitu ya, Mas Rahmat ya. Nah, sekarang saya coba nih saya juga pengen tahu sebetulnya benar nggak nih dengan menggunakan software seperti accounting, laporan keuangannya bisa dibuat dengan lebih gampang. Nah, jadi mungkin saya serahkan dulu kepada Mas Rahmat supaya Ya. bisa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana accounting bisa memudahkan tugas kita membuat laporan keuangan. Silakan Mas Rahmat. Siap. Nah, ini kalau yang jelasin ada Mas Tio nih, nanti kita akan bersama-sama Mas Tio, tim dari accounting di bagian aplikasinya. Monggo Mas Tio kalau udah on nyaut aja nih. Kalau dulu saya itu laporan keuangan bukunya tebel-tebel, gede-gede ya kan. Iya betul. Semeja itu penuh, ini terus ke sini, waduh. Iya. Salah yang satu pakai apa itu? Tipek, dihapus, wah X, ya. ribet. Wah, puyeng. Ke belakangnya salah semua kan nanti ya Mas Rahmat ya. Ini gimana? Salah semua, tutup aja. Nah, Mas Tio kayaknya sudah aktif. Monggo ini ada Mas Tio Kang Fahmi yang akan menjelaskan tentang accounting, aplikasinya, ngemudahinya gimana sih? Nah, oke. Silakan Mas Tio. Oke, halo, selamat malam teman-teman sobat IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Kang Fahmi yang sedang jauh di sana di Jerman, Fahmi. Ya, betul. Betul Mas Tio. Ya. Screen saya udah keluar logo accounting-nya ya. Oke, ya. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi supaya teman-teman di sini juga kenal, tak kenal maka tak sayang katanya ya Kang Fahmi ya. Ya, jadi di sini ya lama saya panjang tapi panggil saja saya Tio. Di sini saya sebagai Sales and Marketing Manager di Panemu. Panemu ini merupakan perusahaan atau startup yang membuat aplikasi accounting. Sebuah aplikasi pembukaan dan kasir ya. Nah, ini di sini saya bekerja ataupun mempunyai bisnis di beberapa bidang. Yang pertama ada Inspirative Production, itu sebuah event organizer yang kita miliki juga bersama Mas Rahmat ini di sini, Kang Fahmi. Jadi saya dan Mas Rahmat ini kebetulan ada di satu bisnis yang sama juga. Yang kedua, saya juga founder dan owner Secangkir Coffee House. Jadi saya punya kedai kopi gitulah, kecil-kecilan. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa masalah yang mungkin dan pernah kami himpun itu yang terjadi di usaha kecil seperti piutangnya nggak kekontrol. Dalam artian piutang di sini berarti teman-teman menjual tapi pelanggannya belum bayar nih, nah, nggak kekontrol karena kita nggak nyatet dan nggak tahu nih jatuh temponya harus kapan, terus nagihnya harus kapan dan lain-lain. Dan masalah yang paling utama yang paling sering terjadi adalah nih, uang perusahaan tercampur sama uang pribadi. Nah, terus ternyata bosku di sini nggak ngalamin hal itu sendirian.
gitu loh. Jadi setelah kita himpun masalah-masalah ini, kalau misalnya teman-teman IBK di sini, sobat-sobat IBK di sini juga mengalami hal itu, ini hal-hal yang dialami juga oleh teman-teman UMKM banyak di Indonesia. Gitu. Kenapa? Nah, ini saya juga merangkum apa yang telah disampaikan Kang Fahmi di webinar-webinar sebelumnya di bulan Agustus. Jadi salah satu problem UMKM itu adalah belum memiliki laporan keuangan. Terbukti dari surveinya Nextplus pada bulan Mei 2020 nih katanya nih. Dari surveinya Nextplus itu 3 dari 4 bisnis UMKM yang berusia 1 sampai 5 tahun belum memiliki laporan keuangan. Nah, dan kalau dilihat dari angka itu berarti kan hanya seperempatnya yang bisa bertahan lebih dari 3 tahun. Nah, dari hasil survei ini bisa kita simpulkan bahwa memang laporan keuangan ini benar-benar sangat dibutuhkan ya. Lalu kalau untuk mengatasi segala masalah keuangan ataupun masalah bisnis tersebut, apa sih yang teman-teman harus lakukan di sini? Jadi yang jelas untuk mendukung bisnis itu paling mudah ya di zaman sekarang ini, apalagi udah tahun 2021 udah banyak banget teknologi yang udah bisa kita gunakan. Salah satunya adalah aplikasi keuangan dan kasir terutama ya. Biasanya kalau untuk bisnis-bisnis seperti restoran ataupun warung kopi atau kedai kopi itu biasanya butuh banget nih sama kasir gitu ya. Nah, udah saatnya kita meninggalkan cara akuntansi yang lama itu. Jadi ya tadi yang diceritakan Mas Rahmat, yang diceritakan Kang Fahmi dulu ketika kuliah ataupun ketika SMA, akuntansi itu ribet karena harus pakai buku, nyatetnya bukunya banyak, salah satu tempat udah salah semua. Nah, menjawab pertanyaan ataupun informasi dari Kang Fahmi tadi bahwa yang perlu dilakukan untuk membuat laporan keuangan pertama kali adalah rajin input jurnal. Nah, kenapa? Karena dengan rajin input jurnal kita bisa mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Nah, dalam menggunakan teknologi dalam menggunakan bisnis, mengelola bisnis, salah satunya pakai Pakunting ini, kita udah bisa mempunyai laporan keuangan lengkap dan juga mempunyai fitur-fitur menggunakan fitur-fitur yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Oke, next aja deh. Nah, di sini malam ini saya ingin memperkenalkan tentang Pakunting Industrial. Nah, Pakunting Industrial ini adalah salah satu paket yang ditawarkan Pakunting, dan paket ini adalah paket yang paling lengkap nih, untuk mengoptimalkan pengelolaan pembukuan dan keuangan secara online dengan biaya yang sangat ringan. Nah, kenapa online? Gitu ya. Nah, pasti bertanya-tanya nih, kenapa harus online sih? Kan ribet nih, harus nyambung dengan internet. Nah, salah satu keunggulan dengan pembukuan online itu adalah keamanan data dan kerahasiaannya terjamin. Dalam artian keamanan data di sini dalam artian bosku nggak akan takut atau teman-teman nggak akan takut kehilangan data. Biasanya kalau kita punya pembukuannya misalnya di Excel gitu ya, bagi teman-teman yang udah menjalankan, saya pakai Excel, kita save di laptopnya rusak. Nah, ini biasanya jadi masalah nih. Jadi masalah karena datanya ikut hilang semua. Oke, ini tadi ada chat pertanyaan dari Nabila Asa. Apakah Pakunting bisa juga sebagai kasir? Ya, Pakunting itu memiliki, kita kembali. Pakunting udah memiliki fitur kasir. Jadi udah jadi satu aplikasi dengan laporan keuangannya, nanti akan kita tunjukkan ya. Terus untuk scan barcode saat pembelian produk. Nah, untuk untuk penjualan produk scan barcode kita belum bisa saat ini. Karena memang Pakunting lebih fokus ke pembukuannya. Jadi kasir ini adalah fitur tambahan. Gitu. Oke, next. Terus gimana sih Pakunting itu dapat membantu perkembangan bisnis sobat-sobat IPK di sini? Ya, yang pertama, nah ini biasanya yang jadi momok ataupun yang jadi
salah satu ketakutan dari teman-teman ketika menjalankan pembukuan. Oke, sebentar. Share screen saya kayaknya terlambat. Nah, nyatet pembukuan itu biasanya tadi kan Kang Fahmi menyebutkan tentang input jurnal gitu ya. Yang penting rajin input jurnal, tertib input jurnal. Nah, jurnal itu biasanya kita menemukan masalah harus mikirin debit dan kredit. Nah, dengar ya, kalau di akuntansi itu harus mikirin debit dan kredit dan yang lain. Nah, di Pakunting, teman-teman udah nggak perlu mikirin debit kreditnya. Nah, kenapa? Karena Pakunting ini menggunakan sistem pencatatan tunggal. Pencatatan tunggal di sini dalam artian teman-teman tinggal mencatatkan. Dalam sebagai contoh, mencatat pembelian persediaan. Gitu. Tinggal mencatat aja persediaan yang dibeli apa, ini secara utang atau dibayarnya utang ataupun langsung tunai, itu nanti sistem Pakunting yang akan memikirkan gimana sih harusnya debitnya ataupun kreditnya. Itu teman-teman nggak usah ribet mikirin debit dan kreditnya. Nah, dengan input jurnal yang tertib, dengan input jurnal yang sangat mudah, tidak usah mikirin debit dan kredit, kita langsung akan mendapatkan secara instan, yaitu laporan-laporan keuangan yang biasanya dibutuhkan dalam bisnis. Nah, seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas. Kita juga bisa lihat jurnal umum dan buku besarnya. Oke. Mungkin kita bisa langsung lompat ke demo ya. Screen saya sudah kelihatan ya. Jadi ini dashboard ataupun halaman pertama ketika teman-teman setelah membuat daftar usaha. Nah, ini di sini ada beberapa daftar yang saya siapkan. Tadi yang pertama menjawab pertanyaan Kang Fahmi, yaitu meriset neraca. Benar ya Kang Fahmi ya? Meriset neraca untuk usaha yang sudah jalan. Nah, meriset neraca itu dalam artian merangkum ataupun membuat resume ataupun membuat sinopsis gitu ya neracanya pada misalnya sebagai contoh teman-teman ingin menggunakan laporan keuangan itu pada bulan Agustus gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus ataupun akan diminta untuk membuat resume seluruh perjalanan bisnis di dalam neraca sampai pada tanggal 31 Juli. Ini sebagai contoh ya. Oke, ini saya buatkan. Nah, di Pakunting itu sudah menyiapkan sistemnya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saldo ataupun resume-resume yang sudah dibuat untuk membuat neraca awal. Atau istilahnya meriset neraca itu tadi. Karena menginput seluruh transaksi selama 2 tahun, pasti saya sepakat juga itu melelahkan dan membuang waktu. Nah, setelah teman-teman tadi menyelesaikan saldo awal dalam artian resume ataupun sinopsis neraca atau setelah meriset neraca tadi, teman-teman akan masuk ke halaman Pakunting. Jadi sebagai contoh tadi kita sudah memasukkan neraca awal. Jadi teman-teman di sini setelah memasukkan neraca awal tadi, nah yang kedua adalah teman-teman tinggal bahasanya tertib ataupun rutin memasukkan transaksi. Di mana di Pakunting semuanya sudah disiapkan. Teman-teman akan menginputkan ataupun mencatat transaksi apa saja. Misalnya di sini ada transaksi biaya ataupun pembelian aset, ada transaksi pendapatan, ini khusus untuk pendapatan dari jasa. Ada transaksi penjualan, penjualan ini adalah transaksi penjualan yang akan mengurangi barang dagangan secara otomatis. Atau pembelian persediaan, atau mendapatkan utang, ataupun pembagian dividen, ataupun pembagian dividen ini di sini adalah pembagian bagi hasil usaha ya, atau pencatatan modal baru. Gitu. Nah, sebagai contoh akan kita masukkan untuk
penjualan. Ini di bulan Juli. Oke, misalnya kita jual 2 barang ini. Oke. Kita simpan. Setelah kita simpan, harusnya kita sudah akan bisa melihat pada bulan Juli itu kita mempunyai laba berapa sih. Nah, jadi enaknya menggunakan laporan aplikasi laporan keuangan adalah seperti ini. Jadi kita bisa langsung melihat kondisi keuangannya di saat itu juga setelah menginputkan transaksi. Jadi seperti yang disampaikan Kang Fahmi, dengan menggunakan aplikasi seperti Pakonting, kita tinggal menginputkan segala transaksi yang terjadi dan laporannya kita udah nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah mikirin apa-apa lagi, semuanya sudah tersedia. Seperti ini pada contoh, di sini ada tulisan laba atau rugi 12.000. Nah, di neraca pun akan tampil hal yang sama. Kita filter di bulan yang Juli. Oke. Karena ini sudah berjalan sebelumnya, jadi semuanya akan tertuang di sini. Oke, mungkin tadi sepertinya ada pertanyaan ya Kang Mas Rahmat ya? Ada yang tanya, kalau punya 2 perusahaan, apakah bisa pakai satu akun? Oh, sangat bisa. Jadi sebagai contoh di sini di screen saya, ini satu akun itu mempunyai 7 usaha. Itu sangat memungkinkan sekali. Mau 10 juga bisa. Gitu. Jadi teman-teman bisa memantau usahanya hanya dengan satu akun saja dan seluruh usaha bisa dicek dari satu tempat. Gitu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Rahmat tadi menjawab yang dari Kang Fahmi untuk input jurnal dan riset neracanya sepertinya sudah saya sampaikan. Mungkin kita bisa tanya jawab aja dulu, kita jawab sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman aja. Oke, kebetulan lanjut sinyal saya lagi lumayan berat ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, mungkin Pakonting kayaknya ada promo Merdeka masih berlaku nggak, Mas? Mungkin bisa disampaikan juga tuh. Oh iya. Oke. Nah, untuk menggunakan Pakonting, teman-teman akan mendapatkan, bentar, screen saya belum pindah ya. Ini ya. Akan mendapatkan coba gratis 30 hari mulai dari pada saat teman-teman mendaftarkan usahanya di Pakonting. Nah, namun di sela-sela masa trial teman-teman bisa langsung membeli ataupun memiliki Pakonting dengan paket langganan. Nah, ini ada di kolom chat ya buat teman-teman untuk promo Pakonting di bulan ini, khusus bulan Agustus promo Merdeka. Untuk paket industrialnya kita punya promo menarik dari harga yang per bulan 341.000 itu hanya 170.000. Jadi ada diskon 50% buat promo Pakonting industrial. Untuk informasi lebih lanjutnya ada di websitenya di pakonting.id. Nah, itu sudah nampak screen-nya. Ini promo Merdeka sampai akhir bulan ini buat teman-teman yang berminat menggunakan aplikasi keuangan. Kita menawarkan Pakonting untuk membantu menceritakan bisnisnya sejauh mana berkembangnya. Nah, mungkin Kang Fahmi sudah balik atau Mas Tio masih ada yang mau disampaikan lagi nih terkait Pakonting? Sementara itu dulu sih Kak Mas Rahmat, saya terkendala sinyal ini. Mungkin untuk teman-teman bila menginginkan live demo, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di
website Pakunting ya, pakunting.id, ataupun bisa menginfokan ke email juga ya. Emailnya di info@pakunting.id. Nanti bisa menanyakan detailnya di grup IBK. Nanti akan dibantu dengan tim CS kita. Itu mungkin dulu Mas Rahmat sementara. Oke, siap. Nah, buat teman-teman jangan lupa ketika teman-teman gabung ke pakunting.id, teman-teman bisa menikmati rekaman webinar kita yang sudah lalu dan juga mendapatkan trial 30 hari aplikasi Pakunting. Jadi sebelum teman-teman langganan bisa dulu tuh coba, Pakunting itu gimana sih makanya? Oh begini, oh cukup mudah ya. Terus teman-teman tertarik untuk langganan lebih lanjut, silakan bisa langsung langganan, nggak harus nunggu masa trial 30 hari selesai. Ketika 3 hari terasa nyaman, oh bagus nih aplikasi Pakunting, langsung langganan setahun. Karena langganan 1 tahun lebih murah. Nah, monggo Kang Fahmi sudah kembali lagi. Kita akan segera memasuki sesi terakhir dari webinar ini. Tanya jawab, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait tentang laporan keuangan. Mumpung Kang Fahmi masih di sini di bulan Agustus ini. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi, laporan keuangan itu gimana-gimananya? Mas Tio, saya mau lihat contoh transaksinya sambil coba, boleh? Sorry Mas, gimana? Ya, saya coba mau lihat ini, mau nunjukin ke teman-teman mungkin gimana salah satu contoh transaksi di input di accounting, bisa Mas Tio? Oke, bisa. Transaksi ya? Ya. Oke. Boleh ditayangkan lagi Mas Tio accounting-nya. Oke, screen saya udah muncul ya. Ya. Oke, baik. Oke, boleh pilih salah satu mungkin Mas Tio. Perusahaannya mau yang manapun, terserah Mas Tio aja. Kita pakai yang kosong aja ya, biar enak nilainya. Oke, kosong. Ini ceritanya perusahaan apa nih? Ini ceritanya anggaplah kalau saya ini karena tadi hanya mau mencontohkan riset neracanya tadi Kang Fahmi. Oke, baik. Jadi Pakunting itu untuk riset neracanya udah disiapkan gitu untuk fiturnya. Siap. Oke, ya udah. Berarti kita coba nih ceritanya ada transaksi nih Mas Tio ya. Ya, oke. Ceritanya ada transaksi penjualan. Jadi pendapatan. Transaksi pendapatan. Oke. Pendapatan ini kalau di Pakunting ini adalah transaksi pendapatan jasa Kang Fahmi. Oke, baik. Oke, kalau untuk penjualan itu kita harus ada penjualan di situ ya. Ya, kalau penjualan yang akan mengurangi persediaan terlebih dahulu. Persediaan secara otomatis. Oke, kalau mau pakai yang saya pindah yang ada persediaannya aja mungkin. Nah, ya, pakai yang sudah ada aja Mas Tio. Oke. Bentar saya cek dulu. Ini bahan baku, barang persediaan udah ada ya. Oke. Kita contohkan untuk membuat penjualan ya, Kang Fahmi ya. Ini produknya apa? Kopi ya tadi ya? Ini ya secangkir kopi house, tapi ini baik. Bukan yang asli sih, hanya akun contoh aja, oke? Ya. Nah, baik. Tadi sempat saya sampaikan bahwa pengisian transaksinya teman-teman di sini udah nggak perlu lagi mikirin debit kredit. Jadi kalau ada penjualan itu debitnya apa, kreditnya apa, udah nggak usah mikirin lagi gitu. Nah di sini udah ada form di mana teman-teman akan ditanya penjualannya ini cash, tunai atau piutang. Oke, Mas Tio, sebelum bikin transaksi penjualannya boleh lihat dulu laba ruginya saat ini Mas Tio, supaya nanti teman-teman bisa ngelihat bagaimana perubahan laba rugi sebelum dan setelah transaksinya dimasukkan. Oke, ini contoh laba ruginya ya. Oke, jadi sekarang labanya adalah 12.000 berarti ya? Iya, betul. Oke, saat ini labanya 12.000. Oke, sekarang yuk kita masuk transaksi penjualan. Oke, kita masuk ke transaksi penjualan. Misalnya kita pakai coba piutang ya, supaya nanti bisa kelihatan jatuh temponya seperti apa. Oke, ini di bulan Juli ya contohnya Kang Fahmi ya. Oke, atau gini deh ceritanya saya ngasih transaksinya ke Mas Tio tinggal sesuaikan aja. Oke. Ya. Jadi ini ceritanya karena jual beli kopi cash dulu aja Mas Tio. Jadi pembayarannya cash. Ya. Oke. Kan malu masa beli kopi aja ngutang gitu kan. Oke, ini misalnya pelanggannya namanya Tio nih. Pelanggannya gitu ya. Tio boleh. Oke. Nah,
pilih sumber dana di sini adalah teman-teman akan diperbolehkan untuk membedakan kasnya itu mau dibagi-bagi seperti apa, ada kas kecil atau enggak, ada kas Baik. kedai atau enggak, ada kas toko atau enggak Oke. gitu. Karena Kita dia sebutkan bayarnya langsung di kedai, berarti pilihnya yang kas kedai ya, nanti kas kedai. teman-teman bisa Oke. bikin sendiri. Baik. Kemudian nggak ada diskon ceritanya, nggak ada diskon. Ada diskon, nggak ada PPN, Nggak kita ada, lanjut ya. aja. Oke, kita simpan. Aduh, produknya lupa. Nah, iya, produknya kan Oke, beli ini. apa dia kan. Nah. Oke, ini saya yang milih dong, saya yang milih kan ceritanya saya yang beli nih. Ya, oke. Ya. Saya mau beli Vietnam dripnya 1 sama teh tariknya 1. Oke, teh tarik 1 ya. Ya. Simpan. Ini 1 ya, 1 semua ya. 1-1, betul. Oke, kita simpan. Nah, setelah selesai Oke. kita tinggal simpan dan kirim. Kenapa simpan dan kirim? Itu tadi kalau pelanggannya sudah ada datanya dan ada emailnya, akan otomatis kekirim ke email pelanggannya gitu. Oke. Untuk ininya, struknya. Baik. Oke. Nah, lalu sekarang kita lihat di laporan laba ruginya. Betul, berarti tadi sebelumnya kan laba ruginya 12.000 ya? Iya. Sekarang berubah 17.000. Oke, baik. Wah, mantap, mantap. Simpel sekali berarti ya. Tadi dari transaksi penjualan, kita masuk ke transaksi penjualan, kemudian secara otomatis laba ruginya ke-update begitu Mas Tio ya? Betul. Oke, baik. Oke. Berikutnya dong, saya coba di transaksi lainnya nih. Ceritanya apa? Belanja bahan. By the way, boleh lihat dulu neracanya, Mas Tio, biar nanti teman-teman bisa ngelihat juga perubahan neraca sebelum dan sudahnya. Oke, baik. Berarti saat ini kasnya 11 juta sekian, kemudian persediaan di sini persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi, Mas Tio? Oke, di sini kita persediaannya ada 3 jenis. Jadi ada bahan baku, setengah jadi, sama kalau barang persediaan ini barang dagang, Bang. Oke, baik. Berarti digabungkan semuanya dalam satu akun ya, bahan baku dan persediaan dagangnya. Oke, baik. Iya. Jadi tadi kasnya 11 juta, kemudian persediaannya 2,500.000 sekian, begitu ya? Iya, betul. Oke, kita ingat-ingat tuh berarti itu. Kasnya 11 juta, persediaannya 2,5 juta, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke transaksi, Mas Tio. Ceritanya transaksi belanja bahan baku nih saya nih. Oke, bayarnya dari kas bank ya. Mungkin kas purchasing kali ya. Kas purchasing boleh ya. Oke. Pembeliannya apa nih? Saya nggak tahu produknya apa aja biasanya tadi. Ada kopi berarti ya, kopi robusta atau apa gitu. Bentar. Mungkin kita langsung beli yang udah ada aja kali ya, Bang. Boleh ya. Beli yang udah ada, misalnya bahan baku fresh milk nih. Susu ya, susu fresh milk. Oke. Satunya berapa? 15.000. Nah, gitu. Tambahin dong Mas Tio, kuantitasnya biar sekalian ini bisa nggak? Bisa. Biar sekalian kelihatan bedanya nanti. Nah, 100 langsung. Nggak apa-apa 100. 50 udah, tadi kasnya cuma 1 juta. Kasnya, tadi kas purchasing cuma 1 juta ya? Oh iya, oke. Cash. Ya. Kita simpan. Ya. Di sini udah langsung kelihatan nih, Bang. Kang. Di sini nambah sekian nih. Gitu. Oke. Ini di historinya pun udah kelihatan. Oke. Sekarang kita lihat di neracanya. Neracanya ya. Neracanya dulu. Ya. Di neracanya. Oke, kas yang tadinya 11 juta ya, sekarang berkurang jadi 10,6 juta. Kemudian persediaan yang tadinya 2,5 tadi ya. 2,5 sekian, sekarang jadi 3,2. Oke, itu ke-update secara otomatis ya, Mas Tio ya, real time ya. Oke, nice ya. Oke, ini contoh yang baik ya, teman-teman ya. Ini sebuah contoh yang bagus. Nah, jadi di sini sebetulnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa
membuat laporan keuangan itu mudah dengan bantuan software. Tadi caranya gitu ya. Kita hanya cukup input transaksinya saja, kemudian nanti laporan laba rugi dan neracanya ke-update secara otomatis. Nah, jadi di sini tadi Mas Tio sudah menunjukkan bahwa accounting bisa berfungsi dengan baik tadi ya untuk membantu kita membuat laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi di bisnis kita. Tadi contoh transaksi dari saya gitu. Oke, nice. Ini keren banget. Makasih banyak nih Mas Tio. Oke, nah Ya, ini Kang Mas Tio Fahmi. ada pertanyaan nih Mas Tio dari Ya. Mbak Nabilah. Mas, itu 170 per bulan hanya berlaku di awal bulan sajakah? Bulan kedua kembali ke harga normal. Nah, ini silakan Mas Tio. 170 itu hanya untuk bulan Agustus saja atau bisa berapa bulan? Gitu. Oke. 170.000 per bulan ini akan berlaku di pembelian paket langganannya minimalnya 12 bulan. Jadi 12 bulan ke depan itu bayarnya langsung sekali di depan. Itu hitungannya nanti akan jadi 170.000 per bulan dari harga normalnya itu 341.000. Oke, wow. Diskon Dan 50% berarti ya nih Mas Tio ya. betul. Ya. Tapi teman-teman di sini bisa juga cuman langganan 3 bulan ataupun 6 bulan juga bisa, tapi diskonnya akan lebih sedikit. Kita lihat ya. Kita lihat kalau di website, websitenya itu pakonting.id. Oke, kita coba beli ya. Kita coba beli di sini. Kita lihat perbandingan harganya. Ini kita pakai yang trial aja dulu. Oke, kalau kita mau beli paket nih ya, udah kelihatan ya? Ya, terlihat. Oke. Nah, ini jadi tadinya harganya 341.000 per bulan. Nih kalau di website saya tunjukkan 341.000 per bulan. Mana ya? Nih, paket industrial itu awalnya 341.000 per bulan. Udah kelihatan ya? Kalau dibayar tahunan tadinya adalah 255.200. Nah, dengan adanya diskon promo Merdeka ini, di mana berakhir tanggal 31, ini kalau kita beli 1 tahun, itu hitungannya ketemunya 170.250. Ini sudah termasuk PPN. Nah, kalau bisa juga nih, kalau kita beli 3 bulan, tetap harganya lebih murah, cuman nanti akan sedikit lebih mahal daripada 170.000. Gitu, Bang. Oke, baik. 6 bulan juga bisa. Yang 6 bulan juga masih ketemunya 170.000 juga nih. Gitu. Kalau 1 tahun tadi berapa Mas Tio coba? Kalau 1 tahun itu total harganya 2 juta per bulannya. Oke. 170.000. Baik. Dari harga normal 341.000 Kang Fahmi. Oke, baik. Jadi pada dasarnya semakin lama berlangganannya itu diskonnya akan semakin besar gitu Mas Tio ya? Betul Kang Fahmi, dan ketika sudah berlangganan yang masa trialnya yang 30 hari pertama tadi itu nggak hilang Kang Fahmi. Jadi kalau misalnya kita baru daftar hari ini terus langsung berlangganan, kita akan punya jangka waktu langganannya 13 bulan jadinya totalnya Kang Fahmi. Gitu. Good. Nice. Ya. Ada pertanyaan? Ini ya. Silakan teman-teman ya yang mau bertanya mengenai ini tadi ya. Oke, nah kalau saya sih mungkin bisa melihat bahwa accounting ini bisa mempermudah pekerjaan kita dalam membuat laporan keuangan karena tadi ya pada dasarnya kita cukup hanya melakukan pekerjaan utamanya adalah menginput transaksi ya ke dalam tadi jurnal single entry-nya accounting begitu ya. Oke. Cukup mudah ya kan daripada di buku tebel. Betul. Jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya SMA nih. Mas Ahmad. Bukunya kotak-kotak batik itu sampingnya paling melintas. Yuk monggo teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang accounting atau tentang laporan keuangan, kita masih bersama Kang Fahmi malam ini. Atau Kang Fahmi bisa lanjut ke next slide-nya Kang Fahmi sendiri nih. Baik.
Oke, baik teman-teman sekalian, melanjutkan ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama saya ngucapin makasih banyak nih kepada Mas Tio ya yang sudah menunjukkan kepada kita bagaimana accounting bisa memudahkan tugas kita dalam membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman, saya ingin sharing juga pengalaman saya singkat saja ya tentang jadi dulu waktu zaman kuliah saya pernah punya bisnis. Bisnisnya adalah bisnis fotokopian ya. Dan itu lokasinya di dalam kampus gitu. Nah, dulu saya membayangkan wah kalau punya fotokopian dalam kampus pastinya akan mudah dong jalanin bisnisnya gitu ya. Ya namanya mahasiswa kan pasti kebutuhan fotokopinya tidak pernah berhenti begitu kan. Dan yang namanya mahasiswa kan akan ada terus ya, selalu datang gitu, nggak pernah habis mahasiswa itu gitu. Nah, namun ternyata bisnis saya itu bertahan hanya kurang dari 1 tahun, teman-teman sekalian. Jadi bahkan nggak sempat ulang tahun tuh ya, udah bubar jalan itu bisnis gitu. Nah itu cukup memukul gitu bagi saya. Jadi cukup shock gitu saya itu gitu. Dan kenapa itu terjadi? Setelah saya pikir-pikir, akar masalahnya ternyata adalah memang saya sendiri sebagai owner dari bisnis itu tidak mampu memanage bisnis saya dengan baik gitu. Saya tidak mampu mengatur bisnis saya dengan baik. Dan kenapa saya tidak bisa atau sulit mengatur bisnis saya? Karena waktu itu saya tidak punya ukuran yang jelas mengenai bisnis saya gitu. Ya, salah satunya adalah tentu saja saya tidak punya laporan keuangan gitu. Nggak jelas pendapatannya berapa, nggak jelas biaya yang dikeluarkan berapa, uangnya kemana aja, itu nggak jelas gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah sebuah pengalaman yang harus saya bayar gitu ya dengan bangkrutnya sebuah bisnis. Nah, saya nggak pengen teman-teman harus membayar harga yang sama hanya sekadar untuk mendapatkan pembelajaran atau hikmah bahwa ternyata apa yang nggak kita ukur ternyata sulit ya kita atur gitu. Nah, saya nggak pengen teman-teman sampai harus membayar harga semahal itu gitu. Harganya adalah bangkrutnya bisnis kita. Maka itulah kenapa saya ngajak teman-teman semuanya yang saat ini terlibat dalam mengelola bisnis, yuk kita ciptakan ukuran dalam bisnis kita. Nah, salah satunya apa? Laporan keuangan, yang mana tadi ya, kalaupun bisnis kita sudah jalan, maka kita bisa membuat laporan keuangan dengan cara melakukan riset neraca bisnis dan rutin melakukan input transaksi ke jurnal. Nah, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang secara bahasa udah nyambung dengan saya. Jadi saat saya ngomongin neraca, saat saya ngomongin input transaksi, saya ngomongin jurnal, teman-teman udah langsung nyambung gitu. Karena teman-teman sudah paham konsep laporan keuangan. Nah, tapi mungkin ada di antara teman-teman juga yang saat ini belum punya pemahaman memadai tentang laporan keuangan, sehingga belum punya laporan keuangan sesuai dengan standar. Saya mau ngajak kita semua, yuk kita sama-sama pemilik ataupun pengelola bisnis UKM, yuk kita sama-sama bikin bisnis kita teratur dan bertumbuh. Salah satunya dengan cara punya laporan keuangan sesuai dengan standar. Nah, jadi ya, saya ngajak teman-teman yang pengen belajar bareng di kelas finansial bisnis KFB batch 14 ya yang Next Plus selenggarakan. Ini kami selenggarakan dengan bahasa yang pokoknya UKM banget lah bahasanya, nggak susah gitu ya. Karena saya pun nggak paham kalau yang susah gitu. Saya pahamnya bahasa-bahasa gampang. Nah, oleh karenanya saya menciptakan kelas ini, merancang kelas ini dengan bahasa yang UKM banget gitu, sehingga gampang buat dipahamin ya. Yuk teman-teman sekalian, boleh gabung kita belajar bareng di kelas finansial bisnis yang mana sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 UKM yang mengikuti kelas finansial bisnis. Dan insya Allah batch ke-14 itu akan kami adakan di tanggal 30-31 Agustus 2021, hari Senin dan Selasa ya. Jam 9 sampai dengan jam setengah 4. Nah, jadi 2 hari jam 9 sampai dengan jam setengah 4. Dan kalau teman-teman sudah mengikuti kelas ini, maka teman-teman akan pertama lebih memahami konsep laporan keuangan. Kemudian teman-teman juga akan punya kemampuan membuat laporan keuangan dengan tepat dan akurat. Dan kemudian teman-teman juga akan mampu melakukan analisa sederhana terhadap laporan keuangan. Nah, yuk jadi kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita dalam mengelola keuangan dengan ikut kelas finansial bisnis ya. Dan bagi teman-teman yang bergabung ya melalui webinar series kita kali ini ya, Accounting memberikan penawaran khusus bagi teman-teman.
Jadi normalnya ya, kalau peserta-peserta lain nih teman-teman ya, itu untuk ikut kelas saya investasi 399.000. Mereka dapat akses ke kelas finansial bisnis, konsultasi gratis, free software, free receipt, dan lain-lain. Nah, khusus bagi teman-teman yang mendaftar lewat accounting, teman-teman selain mendapatkan fasilitas di atas, juga mendapatkan bonus. Bonusnya adalah 3 bulan langganan accounting senilai 440.500. Nah, bayangin teman-teman ya, bonusnya aja sebetulnya sudah melebihi dari biaya yang perlu teman-teman keluarin gitu. Ya, bonusnya aja udah 440.000. Nah, teman-teman cukup mengeluarkan 399.000 sehingga benefit atau manfaat yang teman-teman dapatkan pada dasarnya jauh lebih besar dibandingkan biaya atau investasi yang perlu teman-teman keluarkan. Nah, jadi makasih banyak nih buat accounting yang juga sudah mendukung teman-teman UKM untuk belajar ningkatin kemampuan bisnisnya lewat kelas finansial bisnis. Dan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang pengen ikutan atau bergabung ke kelas finansial bisnis, silakan boleh melihat info lengkapnya bisa dicek ya di nextplus.id/kfb14. Ya, saya kirimkan ya di chat ya teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh lihat info lengkap terkait dengan kelas finansial bisnis, bisa dicek di link yang saya kirimkan di kolom chat ya. Dan bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa gunakan kode promo accounting ya untuk mendapatkan bonus-bonus tadi. Dan harap bersegera ya karena pendaftarannya ditutup besok. Jadi ini bisa dibilang last call nih, terakhir nih teman-teman ya. Besok hari Jumat selambat-lambat jam 17 itu sudah kita tutup. Karena setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap persiapan dari kelas finansial bisnis. Oke, teman-teman sekalian, jadi saya menanti teman-teman untuk bergabung di kelas finansial bisnis ya. Silakan sekali lagi, boleh tengok-tengok dulu aja linknya ya. Dan jangan lupa kalau nanti mendaftar, masukkan kode promonya adalah accounting. Oke, teman-teman sekalian, dengan demikian usai sudah kalau dari saya teman-teman ya untuk hari ini. Makasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Saya kembalikan kepada Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Fahmi. Wah, jadi ini hari terakhir pendaftaran ya besok buat kelas KFB-nya. Monggo teman-teman bisa langsung disikat yang tertarik untuk belajar laporan keuangan itu gampang. Bisa teman-teman sebagai owner atau mungkin punya karyawan, punya tim yang sebagai akuntan, nah itu ini ikutin kelasnya Kang Fahmi biar lebih encer. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung malam hari ini. Jangan lupa di langganan di Pakonting dan jangan lupa juga ada promo Merdeka di Pakonting bulan Agustus sampai 31 nanti. Di order aja bisa langsung 1 tahun biar harganya lebih murah. Jadi ada tanggal 27 kita hari terakhir untuk pendaftaran kelas finansial bisnisnya dari Nextplus. Tanggal 31 Agustus kita hari terakhir untuk promo accounting diskon 50%-nya. Dan juga kita ada kelas Facebook Marketplace dan juga ada webinar di bulan September tentang Google Business dan SEO nih buat teman-teman yang baru bergabung di webinar kali ini bisa pantengin Instagram Pakonting Official dan juga website idubisniskreatif.id. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya sama Kang Fahmi izin undur diri. Terima kasih Kang Fahmi untuk bulan ini dengan Nextplus. Mudah-mudahan di next time kita bisa kolaborasi lagi nih. Ya, lancar selalu buat teman-teman, sehat selalu semuanya, bisnisnya selalu berkembang, laporan keuangannya jadi gampang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Rahmat, makasih banyak Mas Tio dan teman-teman semuanya. Selamat istirahat.